Hari ini hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Gue hari ini berkesempatan untuk pergi ke Malang, ke tempat gue kuliah dulu karena ada satu dan lain hal yang harus gue ambil. Barang yang harus gue ambil atau keperluan yang harus gue ambil adalah ijazah gue. Jadi tuh gue lulus tahun 2020 akhir, di wisuda tahun 2021 bulan April, dan sekarang bulan Mei 2022 gue baru mau ambil ijazah gue gitu. Sebenarnya trip ke Malang ini tuh gue set sebentar mungkin ya, maksudnya gue cuman ngambil keperluan gue doang, yaitu ijazah. Tapi setelah itu gue mau lanjutnya kemana nanti kita lihat aja. Cuman yang pasti hari ini tuh gue berangkat naik bis ke Malang. Bis gue tuh berangkat jam 2 pagi, jam 2 siang, dan sekarang udah jam segini 11.34. Gue berangkat dari Pondok Pinang. Nah, dari rumah gue Pondok Pinang tuh sekitar 1 jam mungkin kalau macet, atau kalau nggak macet 45 menitan lah. Jadi ya udah, gue mau siap-siap dulu untuk berangkat, dan ya gue bakal ngevlog dari Depok sampai Malang. Lo tau apa? Ini adalah pengalaman pertama gue untuk solo trip jalan-jalan sendirian. Dan kalau nanya apakah gue di Malang bakal sendirian banget, sebenarnya enggak. Gue udah kontak salah satu kawan lama gue waktu gue ngekos di Malang, dan gue bakal numpang di tempat dia untuk beberapa hari. Begitupun juga di tempat gue berikutnya setelah Malang, karena tadi gue bilang di video sebelumnya atau di sebelumnya gue bilang kalau gue bakal lanjut lagi dari Malang, dan kemana kita lihat nanti aja. Dan ya, sebentar lagi gue akan berangkat. Dan lo tau gak sih perasaan ketika lo harus jalan-jalan sendirian? Di lain sisi lu senang, tapi di lain sisi lu juga nanti mikirin gimana ya gue sendirian. Karena balik lagi, ini pengalaman pertama jalan-jalan sendirian. Ya, gue udah nyampe di PO Bis Keramat Jati. Gue langsung ya, Tak? Thank you, Tak. Ya, tadi gue diantar sama adik gue, dan gue mau nanya dulu apakah ini bis gue atau bukan. Bu, yang ini ya? Ya, kemana? Malang. Ke Malang bukan. Oh, bukan. Nanti ditunggu dulu ya. Oh, bukan yang sebelahnya lagi ya? Bukan, yang sebelahnya itu Palembang. Bukan juga, anjay, udah 2 bis yang datang dan bukan bis gua. Akhirnya setelah gua tunggu, bis gua datang juga. Iya, ini bis gua, dan tadi gua diantar adik gua. Seharusnya gua langsung bisa jalan sih, karena kata orangnya ini udah dibuka juga, bisa dan boleh masuk. Ya udah, tinggal cabut doang. Dan kebetulan gua nggak bawa tas, gua nggak bawa koper dan lain-lain, gua cuma bawa ransel doang. Jadi seharusnya gua bisa langsung naik. Cuy. Ke Kedumanya 7 hari. Iya, 7 hari. Kalau ke Kalimantan sebentar ya? Kalau Kalimantan Keman dari mana? Misalkan dari Surabaya, Tanjung Perak, Iya, bentar aja. sebentar. 4 hari doang. 4 hari. Belum kenal kita, Mas. Mas siapa, Mas? Jasmar. Siapa? Jasmar. 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 Ya. Adit, Mas. Adiknya. Sambil bikin video, Mas ya? Apa YouTuber? Bukan YouTuber sih, Bang. Cuman apa namanya? Saya ada channel YouTube. Oh. Pengen aja bikin video daily vlog buat kenang-kenangan sih intinya sebenarnya. Oh. Tapi belum banyak viewersnya sama subscribernya. Ya seperti YouTuber lah. Iya tuh. Ya, iya kayak gitu, kayak gitu. Ya, gue lagi di tempat ngerokok bisnya, dan bisnya berhenti lumayan lama di Bekasi, dan gue ngerokok bareng Mas Jasmar. Santai, Mas, ya, masuk video kan? Iya. Santai ya. Minyak goreng lah, minyak sawit. Oh, hasil tambang ya? Iya, sih tambang. Kalau ngangkut motor gitu nggak, mobil? Enggak, kita beda kapalnya, Bang. Beda kapal ya? Tapi kalau mobil juga pasti lewat kapal kan? Kalau ekspedisi misalnya mau ngirim mobil Kalimantan, Iya, pasti dia kan naik kapal ya? itu kapal kargo, Bang. Kontainer gitu. Udah lama berarti, Bang, di kapal, Bang? 5 tahun, Bang. Lumayan ya. Sebelumnya di Medan? Iya, sebenarnya saya di Medan.
salah satu hal yang gue sejujurnya senang, cuman gak gimana ya, gue senang sebenarnya ketemu sama orang baru, ngobrol sama orang baru, tapi ada momen-momen dimana gue tuh canggung gitu mau ajak ngobrol, agak-agak malu gitu. Jadi gue biasa kalau mau ngomong sama orang baru tuh lihat situasi dulu gitu. Kayak di tempat kayak gini kan gue sempit banget nih berdua kayak gini, kayak gitu. Kayak gue nggak mungkin gitu kalau gue nggak ngobrol. Sorry bahasa. Gue nggak mungkin gitu kalau gue nggak ngobrol. Jadi gue kayak mau nggak mau harus ngobrol, dan ya udah, gue nggak peduli orangnya kayak gimana. Kalau dia emang diemin gue, ya udah, yang penting gue udah coba mulai ngobrol duluan gitu. Karena ini sempit banget cuy tempat buat ngerokoknya. Lu di 2 seat gini, lu nggak mungkin diem-dieman. Ya mungkin aja sih, cuman aneh rasanya menurut gue kalau lu udah samping-sampingan tapi nggak ngobrol. Ya, dan tadi itu Mas Jasmar, jadi tuh dia orang kapal gitu, dia bilang dia kerja di kapal. Kapalnya itu ngangkut apa, hasil tambang ya, minyak sawit dan lain-lain pokoknya. Dan dia mau berangkat ke Surabaya katanya, karena dia harus berangkat dari Surabaya Tanjung Perak ke Kalimantan untuk ngangkut barang. Ya, ini petualangan gue, dan gue masih di Bekasi sampai sekarang. Sekarang tuh udah jam 4 dan gue masih di Bekasi. Semoga aja gue nyampe Malang gak telat ya. Gue sih berharap nyampe di sana jam 4 subuh lah, biar gue bisa punya banyak waktu di Malang gitu cuy. Lo tau nggak perasaan, atau sebenarnya gue tuh udah lama nunggu momen ini gitu. Gue pengen banget yang namanya solo trip. Cuman jujur gue orangnya kalau solo trip sebenarnya tuh agak takut ya. Jadi gue untuk pertama-tamanya ini gue milih solo trip ke tempat yang memang gue udah familiar gitu. Dulu gue 4 tahun kuliah di Malang, dan gue masih ada teman di situ yang bisa nampung gue atau mungkin sekedar nemenin gue di sana gitu. Tapi kalau gue ada rezeki pun juga gue nggak menutup kemungkinan gitu. Gue pengen untuk solo trip ke tempat-tempat yang sebelumnya mungkin belum pernah gue datengin bahkan sekalipun gitu. Karena apa ya, selama gue trip gitu ya, petualangan dan biasa selalu sama teman, itu banyak yang gue rasain gitu. Maksudnya banyak hal-hal yang sebenarnya tuh kurang enak di gue gitu. Salah satunya adalah ketika kita mau ngeset waktu gitu. Kalau lu pergi sama temen lu gitu, waktu itu rasanya kayak terlalu terlalu ngikutin mau orang gitu. Lu terlalu harus mikirin orang lain. Lu juga intinya lu nggak bisa bebas lah. Lu harus mikirin orang lain juga gitu ketika lu trip bareng teman-teman lu gitu. Dan itu nggak salah sebenarnya, cuman akhirnya ada hal yang kayaknya gue pengen deh kalau sendirian, karena lebih enak bisa ini gitu. Intinya gue ada evaluasi lah setiap gue pergi di jalan-jalan tuh, minusnya apa sih segala macam kayak gitu. Dan gue pengen coba eval itu ya dengan cara solo trip ini gitu loh, kayak gitu sih. Intinya kayak gini, dari semua tempat yang udah gue pernah datengin gitu, ketika gue lagi liburan, ketika gue lagi jalan-jalan, ketika gue lagi trip, itu kan selalu sama teman. Dan gue coba evaluasi itu semua, apa yang kurang atau apa yang pengen gue coba lagi, apa yang pengen gue explore. Dan salah satu jawaban dari semua hasil evaluasi gue adalah gue harus coba solo trip gitu. Karena gue bisa ngeset waktu sendiri, bisa bikin jadwal sendiri, gue bisa bebas lah intinya untuk menentuin arah atau tujuan trip gue gitu loh. Dan ya alhamdulillah gue berkesempatan buat solo trip kali ini, dan sejauh ini sih masih biasa aja. Gue nggak ngerasa kesepian gitu, gue nggak ngerasa sendiri banget lah, karena gue masih bisa ketemu orang lain di jalan, masih bisa gue ajak ngobrol kayak Mas Jasmar tadi, Jasmar kalau nggak salah namanya. Iya cuy, kayak gitu cuy. Gue lagi di rest area Cipali, berapa gue nggak tahu, dan bis gue berhenti lumayan lama karena dia bilang dia harus sholat maghrib dulu, dan kemudian bisa sampai setengah 7, dan sekarang baru jam 6 kurang. Jadi gue punya waktu free sekitar 30 menit, dan ya kayaknya gue mau beli makan buat nanti malam di bis. Mbak, ada chicken strip gak? Chicken strip ada. Mau dong mbak? Berapa? Satu aja. Udah apa nasi? Iya. Ya nggak boleh. Satu porsi kalau. Gue beli CFC jadinya, karena menurut gue dia punya menu chicken strip yang gampang banget buat dimakan, karena lu nggak perlu pakai tangan, dia tinggal bisa kayak makan nugget lah. Jadi gue pilih ini daripada gue beli nasi ayam yang biasa.
Gue udah beli CFC dan kayak gue mau naruh di bis dulu karena abis ini gue mau lanjut beli minum sama sholat mungkin. Ya. Sampai juga gue akhirnya di Malang. Gue lagi nunggu temen gue jemput. Dia sih bilang OTW dari tadi, cuman atau belum ada kabar lagi. Seharusnya cepet soalnya naik motor. Ini gue udah di Terminal Arjosari. Gue mau jalan ke depan dulu buat nyari temen gue. Rai lagi, gila lu. Sampun. Dari tadi gue selalu ditawarin aja. Iya lah. Oh juga sampun. Lu belum tidur Riz, anjing Riz, thank you banget Riz ya. Lu belum tidur? Belum. Balik nih kita. Nggak video lu nih. Video gue. Lu baru nggak pulang Riz? Kagak, gue pulang gua. Yaudah gue minal izin dulu sama lu ya. Malah lahir batin ya. Dari berarti deh. Ayo dah. Enggak pakai helm lo. Lu ada helm? Ada. Iya pakai deh. Nih. Bentar Riz, ada Riz. Yoi. Pakai dah. Buset lu. Gue vlogger sekarang ya. Vlogger gue sekarang nih. Oh. Gue aja sering. Soalnya gue niatnya awalnya cuma pengen beli motor doang Riz. Awalnya Riz, gue bingung kan. Aduh gue di Malang sewa motor siapa ya? Kan kalau nyari sewa motor di Malang gue nggak tahu ya. Gue kepikiran Lau kan. Oh Riz ini anjing, gue tanya dia disambut nggak ke Samarinda ya? Lau nawarin. Oh ya udah, karena gue sendiri juga. Iya, gue akhirnya dijemput juga sama temen lama gue dulu waktu gue masih di Malang. Eris ini adalah salah satu teman kosan gue waktu gue masih kuliah di Malang. Enggak, dia bukan anak UB, dia anak UMM. Tapi dia orangnya baik banget cuy, sumpah. Ini orang kocak banget. Waktu gue selama kuliah di sana tuh, ini orang tingkahnya lucu sumpah. Dan iya gue kangen banget sama Malang. Thank you banget buat Eris yang udah mau jemput gue, udah mau bela-belain jam 4 pagi jemput gue di Terminal Arjosari. Iya, gue kangen banget sama Malang. Welcome. Apa namanya nih? Asrama. Apokayan. Pokoknya bahasa Samarinda, Riz. Kalti emang Samarinda, Riz? Apa? Kalti emang Samarinda? Iya dong. Ibu kota kan. Oh iya deh. Di tingkat 2, Riz. Iya. Kayaknya kalau gue ngeliat di Instagram kayak gini dah. Baru banget renov ya. Oh, pantesan, cemburu. Boleh tapi. Serius nih? Iya bang. Bagus, Riz. Kayak gue selesai. Iya. Kayak kontrakan anak orang tajir tuh nggak? Kontrakan mahasiswa tajir. Taruh sini nggak taruh. Oh iya. Bebas. Habis. Kaget ya. Wah, bangset gede anjing Riz. Dibanding Jadipa mah nangis Jadipa kamar lo. Ini kan sebenarnya kamar berdua. Oh iya sih. Sebenarnya berdua ini. Satu lagi nggak ada tadi. Karena kan lagi kosong ya. Belum regenerasi. Tapi lu bayar tetap perorangan apa? Perorangan per bulan. Bukan biaya untuk berdua. Bukan. Lu cabut 2019 dari Jadipa. Cabut gue 2019, terus gue nyoba masuk sini nggak boleh karena Alasannya penuh. bukan maksimal semester 3. Minimal apa maksimal? Maksimal. Baru sekarang semester berapa Ya, maksudnya? makanya gue masuk kemarin pas ganti rezim udah. Oh. Ganti ketua dan kondisi asrama kosong. Oh, Ya, butuh orang juga lah ya intinya. butuh pendapatan sih lebih tepatnya. Oh iya. Udah akhirnya gue masuk. Sekarang isinya nggak berapa di angkatan juga? Banyak kan? Angkatan 15 ada 1 orang. Anjir, masuknya. Semester ini terakhir ini. Sekarang kan berapa sih? 2022. Mei Juni Juli terakhir. Mei Juni Juli 7 terakhir tahun berarti ya? Nah, Tapi ini berarti ada ini aneh. Kayak apa ya? Ini dari pemerintah. Pengelolanya dah yang
ketuanya ada ketuanya yang di ketua itu. Ketua asrama. Iya ketua asrama. Ya anak-anak ini juga di rolling sistem dipilih juga. Sekarang udah nggak prasmanan guys, dikasih di bis anjing. Kotakan Iya, gitu. kotakan gitu. Gara-gara kasihan sih kan covid ya, jadi restoran-restoran yang pinggir jalan itu kayak piring sewu sepi, jadi udah nggak nerima lagi. Gue nggak tahu yang nggak nerima orang restorannya atau pihak bisnya ya. Gue di kosan Eris, dan Eris ini salah satu kawan gue dulu di kosan waktu gue masih kuliah di Malang, kos dia Dipa, dan sekarang dia udah pindah dari kosan itu, dia pindah ke asrama mahasiswa Kaltim karena dia kebetulan asli orang Samarinda. Dan ya kosannya bagus cuy, bagus banget dibanding kosan dia yang dulu di Jadipan ya, waktu masih sekosan sama gue, kamarnya beda banget sama yang ini. Dan gue kayak mau istirahat dulu karena lumayan capek tadi, gue di bis kayak cuma tidur 3 jam doang karena nggak bisa tidur. Dan ya gue mau istirahat dulu. Salah satu hal yang gue suka di Malang tuh yang pasti cuaca ya, dingin, dia tuh jauh lebih dingin, dan itu aduh enak banget rasanya. Kedua, sekarang setelah gue udah nggak ke Malang setahun lebih, jadi rapi banget cuy kotanya. Apalagi di daerah Kayu Tangan, gue belum lihat sih daerah Suhat dan lain-lain kayak gimana, cuman daerah kota lama ya bilangnya, di daerah Kayu Tangan itu heritage itu bagus sekarang, jadi lebih tertata rapi. Dan iya gue kangen banget sama Malang sejujurnya, dan gue bersyukur bisa kesini lagi. Dan pagi ini gue harusnya ke FIB sih, gue ngambil ijazah, karena kan niat gue ke Malang emang ngambil ijazah doang sebenarnya. Ya sekarang udah jam berapa lihat? Sekarang udah jam 6 dan gue belum tidur. Gue gak tahu ke FIB jam berapa, kayak siang dah.